hermeneutiknya Ricoeur itu kadang dan sering disebut hermeneutika fenomenologis. Atau fenomenologinya Ricoeur itu sering juga disebut fenomenologi yang hermeneutis. Jadi bolak-balik. Dia bisa disebut seorang hermeneutik fenomenologis atau fenomenologi yang hermeneutik. Dua-duanya bisa dimasukkan karena dia pemikir hermeneutik, juga pemikir fenomenologi. Yang jelas katanya Ricoeur, ngomong fenomenologi ya ndak bisa lepas dari hermeneutik. Ngomong hermeneutik ndak mungkin ndak fenomenologi. Ya kan? Hermeneutik itu kan ilmu, teknik, seni memahami. Dan fenomenologi itu kan juga semacam metode, semacam pendekatan menghadapi realitas yang meminimalkan subjektivitas. Dua-duanya sama-sama memahami. Kalau kita ingin memahami realitas, menginterpretasi realitas, ya kalau ada kata-kata menginterpretasi kan otomatis ada hubungannya dengan hermeneutik. Kalau kita ngomong hermeneutik, salah satu fase yang harus dilewati adalah fase fenomenologis. Fase ketika kita ngomong makna asli, makna sejati, hakikatnya apa sih? Itu kan fenomenologi. Makanya yang nulis skripsi biasanya sama dosennya, kalau pertanyaannya hakikat, pendekatannya disuruh fenomenologi. Karena fenomenologi memang bahas itu. Pendekatan filosofis itu di sisi operatifnya untuk mengejar hakikat, metodenya biasanya yang disarankan adalah fenomenologi. Oke, yo nanti diulang lagi rekamannya apa itu fenomenologi ketika kemarin ada Edmund Husserl. Ya kan? Gimana objek berhadapan dengan subjek, dan gimana caranya agar subjek ini memahami objek tidak versi dia tapi versi objeknya. Terus dari subjek ada intensinya. Seperti apa sih objek itu mengungkapkan dirinya pada subjek? Nah itu fenomenologi. Nanti jelas di belakang apa itu fenomenologi, sedikit dari Ricoeur. Tapi yang jelas pikirannya Ricoeur boleh disebut hermeneutika fenomenologis, boleh disebut fenomenologi hermeneutik. Kalau titik tekannya pada subjek yang memahami, sebutlah itu hermeneutika fenomenologis. Tapi kalau titik tekannya pada objek yang dipahami, sebutlah itu fenomenologi hermeneutik. Dua-duanya bisa. Jadi kalau ada yang nulis skripsi, tesis, disertasi, coba cek. Kalau pakai Ricoeur, coba cek fokusmu pada apa. Kalau pada subjek yang memahami, pada penelitinya yang ingin menafsirkan objeknya, berarti itu hermeneutik fenomenologis. Tapi kalau fokusnya pada objek yang akan dipahami, sementara penelitinya tidak akan intervensi selain setelah data terkumpul, maka itu namanya fenomenologi hermeneutik. Itu satu di antara dua. Boleh dipakai dua-duanya, tapi salah satunya juga boleh. Jadi hermeneutika fenomenologis atau fenomenologi hermeneutik. Terus hermeneutik ini tugasnya. Apa sih tugasnya hermeneutik? Tugasnya hermeneutik adalah mengungkap misteri yang ada di balik simbol. Lah kok ujuk-ujuk ngomong simbol, Pak? Karena bagi Ricoeur, semua yang dipahami manusia itu sifatnya simbolik. Nggak ada yang nggak simbol. Apa sih simbol itu? Simbol adalah ketika makna langsung itu bukan makna yang sebenarnya.
Makna yang sebenarnya justru yang tidak langsung, meskipun perantaranya makna yang sebenarnya. Oke. Contohnya teh. Ya kan? Teh ini bagi saya ada maknanya. Maknanya menghilangkan rasa haus. Bagi kamu mungkin maknanya alamat ngajinya berhenti sebentar. Bagi yang lain mungkin maknanya beda lagi. Berarti apa? Teh ini dia nggak pernah bunyi jadi dirinya sendiri. Dia selalu ditempeli makna oleh yang baca. Gitu loh. Mungkin bagi takmir yang bikin teh, teh ini adalah tugas yang menyebalkan karena setiap kali ngaji dia harus bikin teh. Ya kan? Dia tidak pernah bunyi jadi dirinya sendiri. Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahaminya sesuai persepsinya. Makanya memahami semuanya selalu sifatnya simbolik. Tidak pernah ngomong benda itu hujan itu ya hujan. Tapi kan setiap kepala membunyikan hujan secara beda-beda sesuai isi kepalanya. Yang mau berangkat ngaji, waduh hujan, udahlah tidak usah berangkat, hujan-hujan ngapain sih, kan sudah niat, sudah ada pahalanya satu, aman. Ada yang gitu. Ada yang nggak jadi ngaji. Ada yang alhamdulillah hujan, ada alasan nggak masuk. Ada yang macam-macam. Hujan ada yang anggapnya musibah, ada yang anggapnya berkah, ada yang anggapnya hujannya sekedar hujan, tapi dia dibunyikan secara berbeda oleh banyak kepala. Itu yang disebut simbolik. Dan hermeneutik itu ingin mengungkap ini, mengungkap misteri di balik simbol. Jadi objeknya bisa sama, tapi manusia menempeli makna secara macam-macam, secara beda-beda. Dan itu tugasnya hermeneutik. Jadi di Paul Ricoeur, manusia lebih dominan animal symbolicum. Animal symbolicum itu binatang yang bermain-main dengan simbol setiap hari, setiap langkah. Bahkan kamu berpikir itu kan sebenarnya selalu aktivitas memaknai, aktivitas simbolik. Tidak pernah nggak simbol. Oke, kamu naik ke sini sandalnya dilepas, itu kan juga pemahaman simbolik. Emangnya nggak bisa sandalnya dibawa ke sini terus kalau sudah kotor kan dipel kan bisa, kalau bisa kan? Tapi kan kenapa? Karena kamu maknai masjid ini kan sakral. Jan-jane kan tegelnya, keramiknya sama aja kan dengan keramik di kantormu, keramik di kamarmu, keramik di kampus kan bodoh wae. Tapi kalau di kampus kan kamu nggak nyopot sandal. Kenapa? Karena dia nggak kamu maknai sebagai sakral. Jadi sakral tidak sakral itu makna tidak ada pada barangnya. Kamu takut pada Allah, yang tidak percaya Allah tidak takut pada Allah. Kenapa? Pemaknaannya beda. Nah, itu urusan pemaknaan. Isi kepala, bahkan Allah pun ya setiap kepala kan memahaminya beda-beda, meresepsinya beda-beda. Saya ngomong gini karena tadi ada teman yang agak keras cara mikirnya di Facebook itu kan, marah-marah karena ada tulisan saya, ada kalimat Allahnya, cuma lupa nggak tak kasih SWT. Karena bagi dia nulis Allah itu harus selalu ada subhanahu wa ta'ala. Ya subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak kayak gitu, itu berarti tasabuh, niru-niru. Jangan-jangan sama kayak orang Kristen nulis Allah kan gitu. Yo wis, yang penting sing waras ngalah kalau saya kan. Diajak rame ya susah. Cuma tak tunjukkan saya itu cuma ikut Quran, karena tak lihat ada kata-kata Allah di Al-Quran itu tidak ada yang belakangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di hadis juga tak cari-cari nggak ketemu. Jadi saya takut bid'ah, makanya nggak tak tulis SWT-nya. Oke. Sekarang kan orang aneh-aneh mikirnya.
Oke ya, itu termasuk jenis berpikir simbolik juga kan. Cara berpikir, orang menempeli makna secara macam-macam dan berbeda sesuai konteksnya masing-masing. Dia melihatnya dari aspek jangan-jangan kita podo sama orang Kristen. Allah ditulisan kan sama-sama. Ya kalau diucapkan sana Allah, sini Allah, itu kan cuma urusan dialek aja. Intinya kan sama, maka dia takut dianggap sama, maka harus ada SWT-nya. Atau jangan-jangan ada yang susah lagi, yang SWT-nya nggak boleh disingkat, ada loh kayak gitu. Dan nggak boleh ditulis Indonesia, ditulis Arab. Makanya banyak buku itu yang Shallallahu Alaihi Wasallam pakai itu, yang pakai kayak Arab itu kan. Saya ada yang buku kayak gitu. Meskipun ada juga yang temen mau kayak gitu, tapi terus jadi lucu karena begitu nulis Waalaikumsalam, nulisnya pakai Arab juga ya, nulisnya Waalaikumsalam. Kelihatan kalau nggak ngerti bahasa Arab. Karena Waalaikumsalam itu harusnya kan nulisnya Waalaikumsalam. Harus nakiroh, ada alnya. Cuma karena nggak ngerti bahasa Arab, sing penting pokoknya Arab, bunyinya jadi Waalaikumsalam. Oke, ya. Ya masyarakat kan itu problem real. Kadang-kadang nanyanya juga nggak nyambung. Saya susah jawab kalau pertanyaan fikih yang detail-detail. Pengajian ibu-ibu tanya, Pak, kalau bukan Waalaikumsalam pokoknya jawabnya Kumsalam gitu aja, boleh enggak Pak? Susah kan jawabnya. Pokoknya Assalamualaikum, Kumsalam. Wah, itu boleh nggak jawabnya Pak? Wah, itu kamu harus siap dengan pertanyaan itu. Itu problem real di masyarakat. Nggak mungkin kan ibu-ibu tanya Paul Ricoeur apa Gadamer. Jadi yang ditanyakan itu, kamu harus siap, wong intelektual ya. Oke, ya sejauh itulah cara berpikir simboliknya mereka. Oke, jadi hermeneutik adalah disiplin yang tugasnya menyingkap makna di balik simbol. Simbol adalah struktur tanda, struktur penandaan yang makna langsung, makna literernya tidak menunjukkan makna yang sebenarnya, tapi justru makna yang sebenarnya adalah makna yang tidak langsung. Dan ini representasi simbolik yang paling sering ditemui manusia adalah kata-kata, bahasa. Kata-kata pun itu juga karakternya simbolik. Jadi kalau di Paul Ricoeur, apapun jenis, meskipun kata-kata yang tegas, jelas, itu juga sifatnya simbolik. Undang-undang pun sifatnya simbolik. Simbol itu berarti ya kayak tadi, orang memaknai tergantung kecenderungan, tergantung persepsi, tergantung pemahamannya masing-masing. Kalau saya ngomong Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 gitu kan, ya mungkin kamu memahami itu hukum di Indonesia. Tapi mungkin teman-teman yang kelompok keras memahaminya, oh itu tauhid yang dibikin oleh, ya kan mesti gitu. Barangnya sama, tapi cara memahaminya beda-beda. Kata-kata juga begitu. Setiap orang membentuk pola makna sendiri terhadap kata. Nah, itulah nanti yang di Paul Ricoeur disebut disebut polisemi. Poli itu banyak, semi itu tanda. Jadi kata-kata itu sifatnya polisemik. Dia menyimpan banyak sekali konotasi. Maknanya banyak. Misalnya kata-kata pohon. Biasanya di buku contohnya pakai kata pohon. Pohon itu maknanya bagi tukang kayu, dengan bagi kamu yang kehujanan, dengan bagi artis India yang sedang syuting, itu maknanya beda-beda. Tukang kayu lihat pohon, yang muncul di pikirannya, wah ini kira-kira dijadiin dipan apa kursi apa meja bagus ini kan gitu. Kalau kamu yang kehujanan nyari pohon, wah ini mana pohon yang baik buat cetul biar nggak kehujanan. Tapi artis India begitu lihat pohon, pohon ini indah sekali, wah langsung muter-muter gue nyanyi.
Ya kan? Loh, pohonnya sama, tapi cara dia meresepsi dan menempelkan makna beda-beda. Itu yang disebut polisemi. Yang terjadi di banyak hal. Kalau kamu dengar kata jilbab, atau kamu dengar kata cadar, atau kamu dengar kata jenggot, itu kan di kepalamu sudah macam-macam munculnya. Kalau hari ini saya ngomong akik, itu kan beda lagi kan. Konotasi akik hari ini dengan akik tahun lalu 2014 kan sudah berbeda itu. Itu namanya polisemi. Oke, karena saya baru kemarin dikasih, ada mahasiswa ngasih saya akik itu kan. Neng aku ya orang ngerti yo. Sayangnya satu, kegedean. Jadi nggak tak pakai. Oke, sekarang mungkin 2015 besok akan dikenal sebagai tahun akik. Karena orang ribut dengan akik. Oke. Asal jangan tahun ya. Sekarang kan yang lagi rame itu akik sama begal. Entah begalnya di jalan atau begalnya di BRD. Itu polisemi. Coba rasakan istilah begal dulu dengan begal sekarang. Rasakan istilah akik dulu dengan akik sekarang. Oke, filsafat. Konotasi dulu dengan konotasi sekarang. Atau konotasi di kepala orang yang tidak ngerti filsafat, di kepala orang yang benci filsafat. Masjid juga begitu. Jenggot juga begitu. Baduk hitam juga begitu. Ya kan? Bahkan kata Islam juga begitu. Itu namanya polisemi. Jadi ternyata pluralitas makna itu dimulai sejak kata-kata. Setiap kata dia dibalik itu menyimpan banyak kemungkinan makna. Dan siapa yang mengaktualkan kemungkinan-kemungkinan itu? Ya orang yang pakai sesuai konteksnya masing-masing. Oke, jadi dari sini ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama tentang simbol, yang kedua tentang disiplin hermeneutik yang mengungkap makna di balik simbol, dan yang ketiga tentang polisemi, keragaman makna di balik kata-kata. Nah, kata-kata plus makna plus keragamannya, itulah nanti yang disebut teks. Yang nanti teks itu dalam Paul Ricoeur bentuknya adalah wacana.